Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita bahas tentang apa nih? Tentang nikah, syukur, apa pae? Hah? Semua? 3 tema dong. Amplopnya 3. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, nggak pernah bosan saya nyampaikan kepada seluruh baik pengantin baru maupun pengantin lama atau pengantin yang udah bulukan. Ada nggak pengantin yang udah bulukan? Lah ini sama aki-aki itu udah makan asam garam, itu udah betul. Apalagi buat pengantin baru. Saya mau ngasih nasihat dulu sama mempelai laki-laki. Mana dia pengantinnya? Oh itu, jauh. Ntar lo kangen lo sama gua. Saya cuman mau ngingetin dulu yang pertama, biar ada wasiat buat calon mempelai laki-laki. Arif Allahumma shalli wa sallim. Udah belum? Arif umur berapa? 25. Calon istri umur berapa? Sama-sama 25. Jadi kalau lu nini lu aki-aki gitu. Ya iya sih emang ya. Arif, saya titipan dari orang tua perempuan lah. Anggapan ini wasiat dan ini insya Allah jadi nasihat yang baik. Dari keluarga besan ada nggak? Datang nih. Ada? Nggak ada? Nggak diundang lu. Buat persiapan besok ya. Saya nyampein aja nasihat dari keluarga. Ngapa bu? Heboh amat lu, heboh. Nggak pernah emang ngelihat orang hidungnya begini? Gue dari tadi mau nasehatin nggak jadi-jadi nih. Cicing. Arif, saya dapat nasihat lah nih dari orang-orang tua saya dulu, guru-guru saya, Habib Gures Baharun. Dulu saya kalau mau nikah juga dikasih nasihatnya sama beliau seperti ini. Arif, Neng Iros. Di sininya Iros. Tuh lu baca tuh Iros. Bodoh Ros juga. Salah aja kiai ini. Gue tutup doa nih. Doa makan mau nggak? Ini nggak selesai nih saya nih. Akhirnya 20 menit begini aja ini. Arif, nasihat dari keluarganya Neng Ros. Nah, puas. Neng Ros. Biarin, kalau orang ketawa itu berarti kan hatinya bahagia. Betul nggak? Orang yang nyenengin orang lain pahala nggak? Utang ingat nggak? Orang kalau udah bahagia mau utang mah Allah. Diam. Orang tua pasti nggak akan ridho jika seorang anak perempuannya tidak selamat dunia, tidak selamat akhirat, apalagi urusan akhirat. Orang tuanya dia pasti menginginkan anaknya untuk Arif bawa ke dalam surganya Allah. Dan ingat, jika seorang suami tidak mendapatkan satu keberkahan untuk membawa istrinya sampai ke dalam surganya Allah, siap-siap akan mendapatkan tuntutan dari orang tua si wanita tersebut.
Paham Arif ya? Jadi jangan dikira nikah ini bebas kumaha aing bae. Ya, semua ada apa? Runtutannya, ada rentetannya. Untuk apa? Untuk kita ini taat, makin taat ibadah kepada Allah. Yang namanya di dalam khutbah nikah pasti menyelipkan ayat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Untuk apa? Bahwa sesungguhnya pernikahan ini bukan untuk kelalaian kita kepada Allah, melainkan pernikahan ini yang akan membawa untuk bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah. Makanya di dalam pernikahan wajib setiap manusia itu pondasi di dalam rumah tangga kokoh, kuat. Apa pondasinya? Iman. Rumah tangga bisa baik, bisa buruk, tergantung iman. 2 tahun yang lalu tingkatan perceraian itu meningkat drastis sedunia. Menurun, perceraian naik luar biasa. Betul nggak? Karena apa? Ekonomi. Kalau mereka tidak ditakdirkan karena cintanya karena Allah, maka selamat karena iman yang dibawa dalam rumah tangganya. Nggak apa-apa, AA pulang nggak bawa duit, yang penting saya makan, ada AA di depan saya. Betul nggak Bu? Enggak. Ente orang yang namanya cinta karena Allah nggak akan pernah berkurang apapun itu. Semua nikmat dilihat. Kadang kita selalu dengar kan doa buat pengantin supaya untuk dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah. Tahu nggak arti mawaddah? Tahu? Kalau kata anak muda sekarang mah gemes. Tahu gemes? Hidup maunya berdua aja, gak mau pisah, gak mau jauh. Dunia serasa miliknya, yang lain mengontrak. Betul nggak? Itu yang disebut mawaddah. Biar kemanapun berdua di dunia, berdua sampai ke akhirat. Keluarga ngikut sampai ke akhirat di dalam surganya Allah. Ini fungsi doa tersebut. Makanya dari itu, wahai para lelaki, wahai para pria, jaga istri-istri kalian untuk selalu ada di dalam rumah. Paham maksudnya berada di dalam rumah? Biar nggak keluarnya biar nggak manfaat. Keluar majlis silahkan, kalau keluar nggak manfaat jangan. Kenapa? Ibu banyak kelemahan seorang wanita, auratnya banyak keterbukaan, betul nggak? Aurat laki-laki banyak apa dikit? Dikit, cuman sampai pusar sampai batas lutut. Dari pusar sampai batas lutut. Coba kalau perempuan, dari ujung rambut sampai ujung kaki aurat semuanya. Kenapa? Setan gelayutan di betisnya perempuan. Makanya perempuan itu diajarkan pakaiannya syar'i. Bukan nenek-nenek juga pakai legging. Akhir zaman kan begini, yang tua nggak tahu tua, yang muda kebablasan. Betul nggak? Paham sampai sini Pak? Tadi Habib Muhammad bahas cium-cium nggak? Kemarin bahas cium-cium tuh Habib Muhammad. Saya sentil, lu ngomong cium-cium depan anak-anak lu. Ntar anak pulang, bapak ibu hoyong kawin, nah bahaya. Betul nggak? Tapi memang pegangan tangan seorang yang namanya suami istri rahmah. 20 kebaikan diberikan oleh pasangan tersebut. Ada yang 40 Rip, mau nggak Rip? 40 kebaikan mau nggak? Sholat berdua, senyum-senyum lu. Sholat berdua, Arif jadi dari imam, rasnya jadi makmum. Begitu walad dolin dengar amin jangan kabur. Orang biasa sendiri Pak, tahu-tahu amin suara perempuan disangka kunti. Itu istri. Ya, 40 kebaikan Allah berikan. Ada lagi? Ada.
Arif cium kening seorang istri. Tuh, romantis nggak? Bu, pernah dicium keningnya sama bapak? Hah? Ente? Iyalah lo apek. Betul nggak Pak? Iyalah, orang dari pagi sampai sore begitu aja sampingan sama kompor mulu. Sekali wangi, wanginya fresh care. Gimana mau? Ada anak kecil banyak gak sih? Orang yang namanya pengantin baru mah love is blind. Orang Ciawi bilang mah begitu, Ciawi Lor. Tahu nggak? Cinta itu salah sebenarnya. Kalau perumpamaan cinta itu buta, sebenarnya cinta itu bikin kita melek. Betul nggak? Tapi kalau anak muda sekarang kan kagak. Yang namanya cinta mah ya jadi budak cinta, katanya sih bucin. Betul. Anak SD ya ada dedemanannya, panggilnya ayah bunda. SD ayah bunda, SMP SMA abi umi. Begitu putus jadi janda. La ilaha illallah. Bu, Pak, jaga putra putri kita ya. Jaga. Kenapa? Dunia makin kesini makin gila. Makin anak sekarang megang handphone umur berapa? Dari kecil udah jago banget sama handphone, betul nggak? Salah siapa? Jangan salahin anak. Emang anak umur 2 tahun bisa beli handphone sendiri? Jangan jauhin dong handphonenya. Bib, anak saya udah dewasa Bib, tiap hari kalau pulang sekolah adanya di rumah, masuk kamar nggak keluar-keluar. Iyalah dia betah. Handphone ini ngejelajah dunia. Dia bisa lihat apa aja dari handphone. Jangan batasin. Media sosial bagus. Nih ya, yang namanya media sosial. Maaf sekali lagi saya pengen sampaikan. Yang namanya media sosial, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, semua bisa jadi manfaat dan bisa juga ngebunuh nadi kita. Jadiin satu kendaraan media sosial jadi yang tempat yang jadinya bermanfaat. Bib, ada yang nanya sama saya, Habib, media sosial kita taklim dengan satu guru, bisa nggak sanatnya itu sampai keilmuannya? Bisa. Hadits Nabi SAW mengatakan apa? Jika kalian melintasi daerah, terlihat ada satu majelis, maka mampir, singgah. Kenapa? Itu ada keberkahan di dalamnya. Sama di YouTube, Facebook ada pengajian, ambil hikmahnya, ambil ilmu yang manfaatnya. Yang nggak baik buang. Ini TikTok ada, lo joget-joget. TikTok ada, lo lihat yang macem-macem. Jempol ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Hati-hati loh kita. Sekarang akhir zaman ini makin parah luar biasa. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita selalu. Amin ya rabbal. Saya terusin lagi nih masalah cinta. Nabi SAW mengatakan cintanya setiap manusia karena Allah pasti akan abadi. Kalau cinta karena nafsu pasti akan binasa. Tinggal kita pilih. Kalau kata orang Ciawi Lorma juga begini, life is choice. Arti nggak lu? Hidup itu pilihan. Mau cinta karena Allah, jalanin. Insya Allah selamat rumah tangga kita, sakinah, mawaddah. Kalau cintanya kita cuman karena hawa nafsu, ingat cuman sebentaran, seumur jagung. Apalagi cuman masalah ekonomi. Saya mau nikah sama dia karena ekonominya. Ekonomi habis nggak? Uang bisa habis gak? Harta bisa habis gak? Sampai di dalam salah satu kitab Sayyidina Ali karamallahu wajha ditunjuk oleh Nabi di dalam hadis, ana madinatul ilm wa ali yubabuha. Saya ini kotanya ilmu, kata Nabi. Ali itu pintu gerbangnya ilmu. Sampai ada satu sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali, niatnya ngetes ceritanya. Wahai Sayyidina Ali, lebih baik ilmu atau harta?
Sayyidina Ali jawab, lebih baik ilmu daripada harta. Karena ilmu akan abadi, harta akan habis. Ditanya lagi oleh sahabat yang kedua, wahai Sayyidina Ali, lebih baik ilmu atau harta? Sayyidina Ali jawab lagi, ilmu dapat menyelamatkanmu dari siksa api neraka, harta akan membawamu masuk ke dalam neraka. Ternyata di dalam kehidupan ini harta bukan segalanya, bukan masalah ekonomi di dalam kehidupan kita, melainkan ilmu. Ilmulah yang lebih manfaat dari segala-galanya. Tapi ingat juga, kita tahu ilmu kalau enggak didasari dengan hakikat, dijalankan ilmu tersebut, maka akan binasa kita. Cari ilmu, cari guru yang manfaat, cari guru yang membawa kita dalam keteduhan di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita selalu dijaga guru-guru kita, Allah panjangkan umur, sehat afiat, dijaga zahir wa batin, amin ya rabbal. Ternyata di dalam pernikahan ada ilmu, ada. Di dalam hubungan rumah tangga ada ilmu, ada. Ada kitab yang kita kenal, Ukulujain, ada nggak? Ada nggak? Apalagi kitabnya, Qurratul Ayun, ada nggak? Ada. Ini cara bagaimana menghidupkan rumah tangga yang di dalamnya syariatnya Allah. Bu, saya mau bangga sama ibu, boleh? Karena saya punya ibu. Wanita itu kebanggaan setiap laki-laki, Pak. Setiap laki-laki pasti mencintai wanita, betul? Betul? Kodrat bukan? Kodratnya setiap hamba, laki-laki pasti mencintai wanita. Kalau laki-laki cinta sama laki-laki, itu namanya homo. Paham? LGBT lagi gila-gilaan lagi sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Amin ya rabbal. Ada nggak ayam jago kawin sama ayam jago keluar telur? Ada nggak? Nggak ada. Ini yang harus dijaga. Cintanya setiap hamba manusia, laki-laki dengan perempuan. Ini sudah qadar Allah, ini sudah maktub. Allah sudah ajarkan kalau laki-laki dengan perempuan dia menikah, banyak keturunannya. Apa kata Nabi? Aku bangga dengan umatku di akhir zaman yang dengan banyaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ibu dikasih kelebihan nggak sama Allah? Dikasih nggak kelebihan? Dikasih yang nggak dimiliki laki-laki. Paham? Sini paham nggak nih saya ngomong? Ibu punya kelebihan yang nggak dimiliki laki-laki. Apa? Ibu bisa naruh anak 9 bulan di dalam rahim, digendong kemana aja. Betul nggak? Betul nggak? Kalau bapak minta anak lebih dari 10 boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Kenapa? Capek. Lah tugasnya perempuan memang nampung. Tugasnya perempuan apa? Nampung. Coba kebayang, Nabi SAW mengatakan apa? Banyak anak banyak rezeki. Mau nggak banyak rezeki? Kebayang kita punya anak 10, yang satu, Pak, datang ke rumah mau lebaran. Saya punya duit nih, Pak. Ini bapak 1 juta, buat ibu 1 juta. Ibu lagi kemana, Pak? Ibu lagi ke pasar, Neng. Datang anak pertama, anak kedua datang lagi. Pak, nih Pak ada rezeki. Bapak 1 juta, ibu 1 juta. Kira-kira ibu pulang, datang ketemu bapak, bapak ngomong, Bu, tadi 10 anak kita datang ke sini, Bu. Tapi nggak bisa lama-lama karena mereka kerja. Ada yang insinyur, ada yang kontraktor, ada yang macam-macam. Bangga nggak orang tua seperti ini? Harus bangga. Ibu datang, Pak. Oh iya, terus anak-anak bilang apa? Kata si ibu, alhamdulillah. Kata si bapak, alhamdulillah anak-anak sehat semua. Tuh Bu, ada titipan dari anak. Ditaruh di mana, Pak? Di bawah bantal. Begitu dibuka ngelihat, nangis si ibu. Pasti nangis. Si suami nanya, bapak nanya, Bu, kenapa bukannya bahagia? Ini anak-anak kita perhatian. Saya nangis bukan karena bahagianya aja. Coba saya bikin anak 20, kan alhamdulillah. Betul nggak? Itu nikmatnya punya anak Mudah-mudahan yang belum dapat keturunan diberikan keturunan oleh Allah. Ya, yang sudah punya keturunan insya Allah ditambah lagi oleh Allah. Loh kok aminnya dikit?
Insya Allah. Coba kita lihat, ini fungsinya ilmu. Bu, ibu punya cinta? Punya? Ibu kenapa yang jawab jomblo? Emang jomblo punya cinta? Lu hidup aja sendirian? Nih Arif nikah, kan besok insya Allah nggak lagi kedinginan, betul kan? Saya mau tanya buat yang jomblo, emang hidup sendirian enak? Enak nggak? Kalau bapak pulang ke rumah pegang tempe dingin, pegang tahu dingin, pegang sop, pegang nasi, masuk kamar pegang istri, apa yang dimakan itu? Coba yang jomblo, kan nggak ada enak-enaknya hidup sendiri-dirian di kamar ngobrol sama bantal, tembok jadi tempat curhatan. Yang belum nikah cepat insya Allah ditemukan jodohnya, amin ya rabbal. Kita pengen nggak sih di dunia bersama, di akhirat sama-sama? Mau nggak? Bapak mau? Saya mau tanya ibu dulu, ibu mau nggak masuk surga bareng-bareng sama suami? Bapak mau bareng-bareng di akhirat sama istri? Nggak mau katanya. Nggak bebas, di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Pak, saya mau ngasih lagi Pak nasihat Pak. Maaf buat laki-laki, jangan sering-sering ngebentak istri. Jangan cuman ngomel-ngomel nggak jelas Pak, jangan. Istri itu perasaannya seperti cermin. Tahu cermin Pak? Cermin kalau utuh dilihatnya bagus banget, kita bisa ngaca nggak belok-belok muka kita. Betul nggak? Kalau kaca dilempar batu, pecah apa nggak? Tergantung batunya, Bib. Betul. Nah kalau dilempar pakai batu hancur, kira-kira bisa nggak utuh lagi? Bisa sih. Kalau dilem, disusun, tapi bakal sempurna nggak? Nggak akan sempurna. Yang namanya wanita jika sudah disakiti oleh seorang laki-laki, dia gampang memaafkan Pak. Demi Allah pasti dia maafkan, tapi hatinya sudah nggak utuh seperti dulu. Betul Bu? Betul Bu? Itu dia. Makanya kenapa sih kok para salaf mengatakan hatinya seorang wanita tuh ibarat cermin? Emang begitu, kehidupannya juga doyan cermin. Habis mandi, anduk masih di sini, ngaca. Betul nggak? Buka anduk rapi-rapi, pakai baju, muter-muter di depan kaca, ngaca lagi. Betul? Selesai pakai baju, udah rapi, dandan, pakai lipstick, pakai eyeliner, pakai eyeshadow, pakai blush on, ngaca lagi. Udah selesai, udah dandan rapi, ambil kerudung, pakai kerudung, ngaca lagi. Keluar kamar lagi sarapan, meja ada kacanya walaupun renyek. Samping bubur kelihatan dikit masih ngaca. Keluar rumah ada jendela, jendelanya juga masih bisa buat. Tuh perempuan. Naik motor pakai helm. Itu dia. Spionnya dibalikin. Ngaca tuh dia. Selesai udah spion dibalikin, dia naik motor spion, dua-duanya madep ke muka perempuan. Yang ketawanya kencang dia begitu tuh. Makanya kenapa saya bilang saya ogah kalau naik mobil depan saya perempuan naik motor, sen kanan dia belok kiri Pak. Karena spionnya nggak lihat ke belakang, dia liatin ke mukanya, dipikir begitu kena angin mukanya pergi kali. Itu fungsinya perempuan, doyan banget sama kaca. Udah sampai tempat lokasi, begitu turun buka lagi spion, masih ngaca lagi. Inilah kenapa perempuan itu diibaratkan cermin. Yang namanya cintanya perempuan Pak, saya mau ngasih tahu Pak, cintanya perempuan kalau udah cinta kepada seorang laki-laki, cintanya tuh luar biasa. Ibaratnya Zulaiha dengan Yusuf. Cintanya wanita itu pasti akan memenjarakan seorang laki-laki, pasti. Tahu nggak kisahnya Nabi Yusuf sama Zulaiha? Udah dengar? Zulaiha kan minta Nabi Yusuf jadi suami. Betul nggak? Dilamar Nabi Yusuf. Jawaban Nabi Yusuf apa? Ditolak. Kenapa? Karena nggak ada perintah dari Allah. Zulaiha marah besar.
sampai mengeluarkan kata-kata, wahai para penjaga istana, bawa Yusuf ke dalam penjara. Jika aku tidak mendapatkan Yusuf, maka wanita dimanapun mereka tidak boleh mendapatkan Yusuf. Tuh yang namanya perempuan, cemburunya gede Pak. Makin tua makin jadi cemburuannya. Betul nggak? Betul nggak? Sekarang saya mau tanya, Bu, di dalam surat An-Nisa firman Allah, siapa yang bicara berarti? Siapa yang bicara? Di dalam surat An-Nisa, laki-laki boleh nikah 2, 3, 4. Betul? Yang ngebolehin siapa? Di dalam Al-Quran siapa yang bicara? Allah. Kenapa sih perempuan nggak boleh nikah 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 nggak boleh perempuan? Karena di akhir zaman perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Bib, saya nggak ridho kalau cinta saya tuh dibagi. Lah, perempuan itu ada masanya. Paham? Paham Bu? Perempuan ada masa expired. Lah lu mah ketawa, bener nggak? Ada masa menopause, kadaluarsa. Ya nggak terima lu, emang begitu keadaannya. Umur 45 perempuan udah banyak curiga Pak sama laki-laki. Coba Pak, maaf Bu, maaf. Lihat laki-laki makin 30 makin gagah. Betul? Naik 40 makin juga makin rupawan. Lihat perempuan. Umur 27 ibarat 42. Lah betul nggak? Betul nggak? Kebanyakan dandan bukan buat suami. Laki-laki makin 50 makin keren. Betul nggak Pak? Lihat kayak Aan. Kayak mau nambah nggak? Makin 50 makin jadi, makin 60 makin keren. Rambut kayak dicat, semi-semi putih, emang ubanan. Coba lihat perempuan 20 kayak 30, 30 persis 35. Betul nggak? Betul. Sekarang saya mau tanya, ibu kalau ke pasar Ciawi nyari santan, beli kelapa, nyari yang santannya banyak apa yang santannya dikit? Yang ada di santan banyak, kelapa tua, kelapa muda. Kelapa tua, kenapa? Karena santannya banyak. Kalau bapak jalan ke pasar Ciawi, carinya kelapa tua, kelapa muda Pak. Kelapa muda, kenapa? Seger. Betul nggak Gian? Tuh ketawanya semeringah amat. Segar, udah gitu isinya kenyal-kenyal Habib. Itu Bu, Allah menurunkan firman ini kepada Nabi bukan karena nggak ada sebab, pasti ada sebab. Kenapa? Karena laki-laki makin tua santannya makin loba. Betul nggak? Betul nggak Pak? Ibu lebih ridho suami maksiat apa kawin lagi? Saya mau nanya, Arif lu senang amat lu, Arif lu besok kawin baru pertama. Ini kesian nih yang bapak-bapak nih, lihat nih. Pak, saya mau tanya sama bapak satu hal aja, tolong jawab jujur ya Pak. Tolong jawab jujur. Selama ini bapak kalau tidur kecium nggak istri wangi? Diam perempuan, diam. Diam. Jawab Pak. Nggak pernah. Kecium wangi nggak pernah. Tuker Pak sama mangkok. Bu, cantik, bidadari surga, solehah, tapi bohong. Bu, ibu mau suami betah di rumah?
dandan dong. Saya nggak bosan bener buat nyampein, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian, kata Nabi. Supaya apa? Suami betah di rumah. Lihat pelacur yang dijual laki apa perempuan? Banyaknya pelacur laki-laki apa perempuan? Laki-laki juga banyak sih akhir zaman begini. Betul nggak? Kenapa perempuan? Yang dijual apa sih? Yang dijual apa? Menurut ibu pelacur ngejualnya apa? Perhatian bu, yang dijual sama pelacur perhatian. Satu laki-laki lewat tempat pelacuran, begitu lewat lihat pelacur dandanannya menor banget, pakai tali satu, pakai rok sepaha, manggil, ayang sini. Si laki masuk, kenapa neng? Sini, aku temenin. Dipegangin aja si AA sambil digelendotin. AA mau duduk di mana? Di bartender apa di sini? Apa AA mau saya dudukin? AA mau minum apa? Panas apa dingin? Atau mau dipanas dinginin? Ini pelacur loh, pertanyaannya ini. Yang dijual apa? Perhatian, jasa. Dipanggil waiters, mau yang panas, dipanggilin waiters, dibawain. Udah gitu ditanya sama pelacur. Kerja di mana? Oh di sini. Jauh jauh. Capek pasti hari ini. Iya neng. Habib kok tahu banget sampai sedetil itu? Katanya. Katanya. Tuh coba lihat. Sambil dipijitin nanya terus. Tugas seorang istri membuat nyaman seorang suami. Begitupun suami harus bikin nyaman. Kalau udah pulang kerja handphone ditinggal, taruh handphonenya, belai-belai itu pak. Udah di luar lama datang ke rumah yang dibelai handphone mulu sama si laki. Dikit-dikit handphone mau badir pak. Ada juga udah halal disia-siain. Makanya banyak istri yang hatinya tuh banyak yang goyang itu pak, karena salah satunya suami nggak perhatian sama istri. Bib, siapa bilang saya mah perhatian, zahir saya kasih, batin saya kasih, tapi istri saya nggak pernah mau perhatikan saya. Banyak juga sih emang yang begitu. Sekarang saya mau tanya, istri dikasih nafkah nggak? Dikasih nafkah nggak? Enggak. Dikasih nggak? Ada rezekinya. Ada rezekinya. Sisihin buat dandan, betul. Sisihin buat apa lagi? Buat wewangian. Kalau pakai baju jangan itu lagi tuh dasar udah demok, jelek, blee. Bolong atas, bolong samping, bolong belakang kayak sundel bolong. Peniti samping, peniti atas, begitu bapak peluk tangan ketojos. Seneng kagak karatan tuh peniti jadi tetanus. La ilaha illallah. Kiai Aan nggak begitu kan yang di rumah? Ini hari fokus ke Kiai Aan. Karena maulid dia kayaknya bakal ngundang lagi. Jadi saya pertahankan. Insya Allah tahun besok ngundang lagi. Emang Cawilor nggak bosan apa ngelihat gue mulu ya? Enggak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, rubah mindset rumah tangga kita untuk selalu ibadah kepada Allah. Isi hari-harinya ibadah. Suami harus tahu haknya seorang suami kepada istri. Istri harus tahu haknya kepada suami. Jangan pernah ada kekurangan, berikan semua kelebihannya. Ada kelebihan pada suami, tutupi kekurangan seorang istri. Ada kekurangan pada suami, tutupin kelebihan dari saling memberi, saling menerima. Insya Allah ini akan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pengen selamat dunia, pengen selamat akhirat? Bu, Pak, kalau Bapak mau selamat dunia akhirat, yuk jalanin apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta boleh, tapi sandarkan cinta kita kepada Allah. Kalau cinta kita kepada manusia pasti ada batasannya. Kenapa? Cukup sampai di liang lahat. Betul nggak?
sampai liang lahat semua sudah sirna. Tapi Allah kalau menanamkan cintanya kepada makhluk karena Allah, maka cinta itu akan abadi terus sampai yaumil. Mudah-mudahan ceramah sedikit ini menjadi manfaat, insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kita di akhirat. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Habib Muhammad sampai kepada kita. Ilmu yang saya sampaikan insya Allah tertancap di sanubari. Insya Allah kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Hubungan suami istri ini akan diabadikan, ditulis di dalam pintu surganya Allah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah bil qabul wa tamamu kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani ya al-bal wa syafa'ah ya al-bal wa syafa'ah ya al-bal wa syafa'ah kullu qurbatin jadi bikum bi kulli ahlil wilayah kullu hajatan kadhi kullu hajatan kadhi kullu hajatan kadhi darkai halal madinah darkai halal madinah darkai halal madinah ya tarimu alaha ya tarimu alaha ya tarimu alaha غفرنا كريم وعفنا رحيم يا فرج الحم يا كاشف الغام يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحية في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.